senang kembali kisah inspirasi Anda, sahabat Kis, tentunya untuk di pukul 17 ya, lewat 20 waktu Indonesia Barat, masih dalam program Wakati Sahabat yang nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk sahabat Kis dimanapun berada di sore hari ini, sahabat Kis yang ingin bertanya masih boleh ya, silahkan ke 0812625106, boleh juga laman Facebook kita di Kisah Tanpa dan Selingkuhan. Yang mana tadi sahabat Ustaz ya sudah memberikan tausiah ya terkait dengan berbuat baik kepada keluarga, bagaimana juga bersikap sabar terhadap pasangan. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya Ustaz dari WhatsApp Ustaz. Iya, benar. Yang mana mungkin pertanyaan pertama ada Bang Cepis dari Panjangga. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Iya, silakan Bang Cepis. Yang mana ada suami yang merantau bertahun-tahun, Iya. tidak ada kabar dan juga beritanya bagaimana. Iya, iya. Nah, pertanyaannya Ustaz, bolehkah si istri itu menikah dengan orang lain? Nah, mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pendengar setia Obat Hati, yaitu ada Bang Cepis dari Panjanggar ya. Betul. Yang bertanya tadi tentang bagaimana tentang seorang istri yang ditinggal oleh suami merantau selama bertahun-tahun, kemudian tak ada kabar berita, entah sudah bagaimana, apakah masih ada ataukah sudah tiada. Bolehkah seorang istri menikah lagi, begitu ya? Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Bang Cepis ini, pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang istri ya atau seorang suami itu mempunyai hak dan tanggung jawab ya masing-masing terhadap pasangan. Maka seorang suami ya punya tanggung jawab di dalam rumah tangga, yaitu menafkahi baik secara zahir maupun secara batin. Begitu juga bagi seorang istri. Istri mempunyai hak yaitu untuk mendapatkan nafkah zahir maupun batin dari seorang suami. Apabila seorang suami atau istri ya, sebagaimana tadi ditanyakan oleh Bang Cepis, ada suami yang merantau bertahun-tahun, mungkin sudah lebih dari 2 tahun, mungkin sudah sampai 4 tahun, 5 tahun tanpa ada kabar berita, tak tahu apakah masih ada atau sudah tiada. Apakah boleh seorang pasangan itu, baik itu istri atau suami, menikah lagi? Karena sudah tidak tahu kabar berita tentang apakah suaminya masih hidup atau sudah tidak ada, apakah masih ada atau sudah tiada, begitu ya. Jadi di dalam Islam ya, seorang suami atau istri itu apabila dia tidak mendapatkan nafkah zahir dan batin selama ya kurang lebih ya itu 3 bulan berturut-turut ya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syara atau tanpa ada alasan yang jelas misalnya, maka bolehlah seorang suami atau istri itu menuntut haknya ya kepada pasangannya itu tadi. Maka dalam kondisi seperti tadi, misalnya suami yang sudah merantau 2 tahun lebih, kita tidak tahu apakah masih ada atau tidak, maka hendaklah dulu seorang istri itu dia mencari kabar berita tentang bagaimana kabar suaminya ya. Jangankan 2 tahun ya, sudah lebih dari 3 bulan, maka seorang istri berhak untuk mencari tahu bagaimana kabar berita tentang seorang suami. Karena memang batas kesanggupan antara suami dan istri itu biasanya paling lama itu ya, pendengar Obat Hati, adalah kurang lebihnya 3 bulan ya. 3 bulan batas yang diberikan maksimal oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang istri ya, dia tidak mendapatkan nafkah batin. Nah, begitu juga bagi seorang suami. Maka antara suami dan istri ini punya hak. Maka kalau ada salah satu daripada kedua pasangan itu yang mengabaikan haknya atau tidak amanah di dalam rumah tangga, maka seorang istri atau seorang suami boleh menuntut haknya itu melalui yang namanya pengadilan agama ya. Karena memang suami istri itu ya, itu punya hak dan kewajiban ya. Jadi kalau ada kewajiban yang disia-siakan, itu berarti amat berdosa seorang suami. Bagaimana
Mungkin ada seorang suami yang dia pergi merantau kurang lebih sudah 2 tahun lebih lamanya tanpa ada kabar berita. Berarti kan ini seorang suami telah sengaja ya menjolimi istrinya. Itu karena apa? Karena seorang suami dia berkewajiban untuk menafkahi istri baik secara zahir dan batin. Nah, yang perlu dipertanyakan ya, selama 2 tahun lebih tanpa ada kabar berita itu, apakah seorang suami atau istri itu tetap masih melaksanakan apa kewajibannya, tanggung jawabnya begitu. Tapi kalau misalnya Mbak Gia dan pendengar Rumah Hati, kalau suami itu misalnya dalam merantau 2 tahun itu walaupun mungkin tidak ada kabarnya misalnya, tetapi belanja masih terus dikirim, berarti itu suami masih melaksanakan tanggung jawabnya dan seorang istri masih mendapatkan haknya, ya kan? Yang jadi masalah adalah kalau misalnya selama 2 tahun itu tanpa ada kabar berita tadi, seorang istri tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kalau keadaannya seperti itu, bolehlah seorang istri menuntut suaminya ke pengadilan, lalu nanti pengadilan yang memutuskan tentang permasalahan di rumah tangganya. Kalau nanti misalnya pengadilan ya memutuskan misalnya menjatuhkan talak, barulah seorang istri boleh menikah lagi atau seorang suami boleh menikah lagi dengan pasangannya yang baru. Jadi itu prosedur yang harus dilakukan. Jangan langsung misalnya tak ada kabar 2 tahun, tak ada usaha dari istri untuk mencari kabar, kemudian tiba-tiba menikah. Ini kan tidak ada usaha ya, tidak ada usaha untuk mendapatkan mencari tahu kabar berita dari pasangannya. Dan kalaupun ada misalnya suami yang merantau ya janganlah saya seperti itu ya pendengar Rumah Hati ya, memberi kabar yang baik, bersikap yang baik kepada keluarga sebagaimana tadi judul daripada tema kita ini. Seorang suami ya dia harus berbuat makruf kepada istrinya, yaitu dengan memberi kabar walaupun alasannya seorang suami tadi dia 2 tahun merantau itu demi melaksanakan kewajiban yaitu mencari nafkah, tetapi hendaklah berkabar, hendaklah tetap menjaga hubungan yang baik dengan istri dan anak-anak yang ditinggalkan. Jangan pula menghilang tanpa kabar berita, ya kan? Ini tentu berarti suami telah berbuat zalim kepada pasangan. Artinya menyanyiakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini dosanya amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik para suami ataupun istri, jagalah hubungan baik. Kalaupun misalnya karena alasan yang syar'i, karena bekerja, karena keperluan mencari nafkah, tetaplah hubungan baik itu dijaga dengan menjaga komunikasi, dengan saling memberi kabar, agar rumah tangga itu senantiasa berada di dalam kebaikan dan senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi yang tadi dia baru boleh menikah setelah tadi apabila dia telah resmi mendapatkan status perceraian dari pasangannya yang mungkin dalam hal itu dilakukan oleh pengadilan agama. Demikian Mbak Gia yang bisa kita jelaskan, dan demikian Bang Cepis di Penyanggar. Terima kasih, barakallahu fikum. Baik, terima kasih kepada Ustaz atas jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan Bang Cepis. Tentunya sangat jelas ya Ustaz. Kalau bertahun-tahun mungkin batasnya saja 3 bulan ya. Iya, 3 bulan berturut-turut. Tentunya sang istri berhak mencari tahu dan juga mengikuti prosedur terkait ke pengadilan agama. Suami terkait dengan hak ke pengadilan agama. Setelah itu baru boleh menikah lagi. Begitu. Sangat jelas ya sahabat guys, dan terima kasih kepada Bang Cepis atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan Mbak ya. Ada saudari Rona di Kapau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau sudah tidak tahan dengan sikap pasangan dan akhirnya memilih untuk bercerai, nah apakah itu Ustaz berarti gagal menjaga amanah pernikahan, atau justru ini bentuk ikhtiar atau usaha agar tidak terus berdosa? Begitu Ustaz. Iya, terima kasih kepada Rona di Kapung Losung yang bertanya bagaimana kalau pernikahan rumah tangga itu dalam keadaan gagal ya.
Jadi apakah itu termasuk sebagai sikap menyanyiakan amanah? Kemudian apakah itu berdosa ya sikap seperti itu? Jadi misalnya yang begini ya, terkait dengan sikap pasangan yang mungkin ada pasangan yang yang mendapatkan perlakuan buruk dari pasangannya, kemudian karena tidak tahan dan takut terjatuh kepada perbuatan dosa dan tidak lagi mampu mengemban amanah, ini bagaimana? Apakah berdosa seorang istri yang dia akhirnya harus mengakhiri kehidupan rumah tangganya? Jadi memang ya, sebagaimana tadi kita katakan di awal ya Mbak ya dan pendengar Roman Hati, bahwa antara suami dan istri itu punya hak dan kewajiban ya. Jadi tentunya kalau ada suami ya yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada seorang istri, tentunya seorang suami dia berdosa menurut agama Islam. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada seorang istri yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada seorang suami, tentu berdosalah seorang istri berdasarkan hukum-hukum yang kita pelajari di dalam agama Islam. Jadi oleh karena itu, kalau ada suami, ada istri yang terpaksa harus mengakhiri rumah tangganya karena khawatir misalnya dia terjatuh kepada perbuatan dosa, atau artinya rumah tangga itu tidak lagi mendatangkan kebaikan, maka Islam membolehkan ya sebagai solusi yang terakhir. Jadi perceraian itu di dalam Islam adalah sesuatu boleh, walaupun amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia merupakan solusi di dalam Islam bagian. Jadi kalaulah memang ya sudah dianggap bahwa rumah tangga itu tidak lagi mendatangkan kebaikan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka boleh kedua pasangan itu ya bersepakat untuk menyudahi rumah tangga mereka. Tetapi ini bagian dan mendengar Roman Hati adalah sebagai solusi terakhir di dalam sebuah permasalahan rumah tangga. Jadi kalaupun terjadi perceraian itu ya mungkin itulah sebagai yang terbaik ya. Tidak juga bisa dikatakan misalnya dia telah menyanyiakan amanah kalau sebelumnya kedua pasangan itu telah berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi di antara kedua pasangan itu kalau ada masalah, maka hendaklah terlebih dahulu memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk memperbaiki diri. Jangan langsung misalnya minta cerai, cerainya pula talak 3 misalnya kan. Itu artinya berarti pasangan itu menutup diri dan menutup kesempatan bagi pasangannya untuk memperbaiki diri dan berbuat baik kembali. Ini tidak boleh. Makanya oleh karena itu hendaklah sebelum menuju kepada perceraian sebagai solusi terakhir, ada langkah-langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Misalnya dengan mencari hakim yang adil ya untuk mendamaikan kedua pasangan, atau mungkin misalnya suami yang mendidik istrinya dengan mengingatkannya dengan cara misalnya pisah tempat tidur tapi tetap dalam rumah yang sama. Tidak mempan juga misalnya, maka boleh seorang suami memukul istrinya, tapi pukulan yang mendidik dan bukan pada tempat yang dilarang, tetapi hanya pukulan untuk mengingatkan istri, bukan yang menyakiti, agar dia sadar akan kesalahan yang dia lakukan. Kalaulah sudah dilakukan yang 3 hal itu, misalnya menasihati istri, kemudian mencari hakim yang adil, menasihati kedua belah pihak, kemudian juga misalnya sudah pisah tempat tidur, ternyata juga tidak ada perubahan-perubahan dan kebaikan, justru malah lebih parah lagi, maka apa boleh buat? Maka perceraian adalah sebagai solusi terakhir, dan tentunya ini tidak bisa dianggap sebagai menyanyiakan amanah, karena memang telah ada upaya-upaya, ada usaha-usaha yang dilakukan sebelumnya. Mudah-mudahan ya seluruh rumah tangga umat Islam dan pendengar Roman Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada dalam kebaikan. Kalaupun ada masalah di rumah tangga, Allah berikan solusi dan Allah selesaikan permasalahannya. Insya Allah rumah tangga kita semua menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian kepada Rani ya, iya di Kapung Losung. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih kepada Ustaz atas jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan terkait dengan
sikap pasangan yang akhirnya memilih bercerai. Dan Ustaz juga udah memberikan tadi sahabat Kis, tentunya cerai itu memang bukan solusi pertama ya. Iya, bukan solusi pertama. Solusi terakhir yang mungkin tidak ada lagi bisa untuk menyatukan antara kedua belah pihak. Iya, benar. Begitu, Iya. sahabat Kis. Tentunya memang betul memberikan kesempatan kedua ya Ustaz. Iya, benar. Banyak juga kita lihat sahabat Kis public figure ya Ustaz, Iya. yang mana kesempatan kedua itu memang ada baiknya begitu ya Ustaz. Iya. Berjalan dengan lancar keluarga itu jika memberikan kesempatan, jangan sampai langsung ke talak 3. Iya, langsung menutup diri gitu. Langsung menutup diri begitu. Iya, benar, Pak. Iya. Baiklah. Terima kasih juga pada Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Nah, misalnya nih Ustaz, sekarang juga banyak sekali yang viral bahwasanya pasangan-pasangan muda yang cepat menikah ya Ustaz ya. Iya. Tetapi juga cepat bercerainya. Iya, benar, Mbak. Iya. Nah, itu Ustaz, apakah karena itu kurang sabar atau bahkan karena dari awal niatnya tidak baik begitu Ustaz? Iya. Nah, mungkin bagaimana menjelaskan Iya. Ustaz? Jadi banyaknya hari ini ya Mbak Gia dan mendengar hati pasangan-pasangan yang menikah muda, kemudian banyak rumah tangga yang tidak bertahan lama ya. Sebagaimana mungkin ada peristiwa hari ini baru-baru kemarin Mbak Gia, ya ada pasangan yang bercerai, yang selama ini rumah tangganya baik-baik saja, kemudian gara-gara suaminya katanya sih gara-gara menang P3K, Iya. lalu Iya, menceraikan istrinya gitu kan. Dengan anak-anaknya juga. Iya, dengan anak-anaknya yang menangis memanggil ayahnya begitu. Iya, Ustaz. Ini kan fenomena-fenomena yang marak terjadi di masyarakat hari ini, Mbak Gia ya. Jadi yang begini memang kebanyakan itu dikarenakan kurangnya rasa sabar. Ya, sebagian besarnya karena kurangnya rasa sabar. Makanya tadi kita katakan di awal Mbak Gia bahwasanya rumah tangga itu adalah intinya belajar sabar. Ya, jadi rumah tangga menikah adalah kita belajar sabar dan semakin memperluas dan memperbesar rasa sabar kita. Jadi seberapa besar kesalahan pasangan kita, maka harusnya sebesar itulah kesabaran, bahkan lebih dari itu kesabaran yang harus kita miliki agar kita mampu memaafkan dan mendoakan pasangan kita di dalam menjalani rumah tangga. Sebab tanpa itu Mbak Gia, tanpa adanya rasa sabar di dalam menjalani rumah tangga, ya sikit-sikit berantem, sikit-sikit minta cerai. Dan ini biasanya Mbak Gia, ya mohon maaf nih dan pendengar hati ya, yang paling banyak biasanya dan paling sering itu minta cerai adalah daripada para istri, ya para kaum wanita. Kenapa? Karena para wanita lebih lebih tipis rasa kesabarannya biasanya dibandingkan para suami, ya. Tetapi ada juga yang sebaliknya Mbak Gia. Ada juga yang suami yang tipis rasa kesabarannya begitu kan. Jadi sehingga ada suami yang lupa atas kebaikan-kebaikan istrinya selama ini hanya gara-gara satu kesalahan yang kecil saja, lalu kemudian suami meluapkan amarahnya kemudian menceraikan istrinya. Nah, ini kan tidak baik Mbak Gia. Padahal seharusnya baik itu suami ataupun istri itu kalau ada kesalahan pasangan, hendaklah jangan hanya terfokus pada kesalahannya Mbak Gia. Ya, coba ingat kebaikan-kebaikannya yang telah dilakukan selama ini. Barangkali justru lebih banyak kebaikannya daripada kesalahan-kesalahannya. Ya kan, bayangkanlah kalau rumah tangga itu misalnya sudah berjalan 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Di selama masa pernikahan 10 tahun itu, saya yakin dan pendengar obat hati juga pasti yakin, tidak mungkin lebih banyak kesalahan-kesalahan daripada kebaikan-kebaikan pasangan kita. Maka patut kita merenungkan ayat Allah tadi yang mengatakan, boleh jadi kita menyukai sesuatu pada pasangan kita itu, padahal itu adalah sesuatu yang buruk bagi kita di kemudian harinya. Boleh juga sebaliknya, pendengar obat hati, bahwa ada sesuatu sifat atau sikap yang kita benci pada pasangan kita, padahal di balik sikap yang kita benci itu atau yang tidak kita suka itu, kalau kita bersabar, ternyata di kemudian hari Allah menjadikan kebaikan di dalam sifat yang tidak kita sukai dari pasangan kita itu. Itulah kenapa Allah mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui dan kita tidak mengetahui. Betapa banyak hari ini Mbak ya, kadang-kadang sesuatu yang tidak kita sukai di dunia ini, tetapi justru Allah menjadikan kebaikan di dalamnya. Sebagaimana mungkin pernah ya kita mendengar kisah
penumpang pesawat Mbak ya, yang dia marah karena gara-gara telat ke bandara, ketinggalan pesawat. Tiba-tiba pesawatnya kecelakaan Mbak ya. Nah, lalu kemudian dia akhirnya bersyukur. Tadi dia marah-marah kan. Nah, padahal di dalamnya justru Allah menjadikan kebaikan terhadap sesuatu yang tidak dia sukai. Lalu di kemudian berikutnya barulah dia tahu apa hikmah dibalik daripada ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi seorang yang ketinggalan pesawat, kemudian ternyata pesawat itu terjadi kecelakaan misalnya. Dan ini bukanlah sebuah tapi kisah-kisah seperti ini sering kita dengarkan. Jadi begitu juga dengan pasangan ya Mbak ya. Hendaklah suami bersabar terhadap sesuatu hal yang tidak disukai dari istrinya. Hendaklah seorang istri bersabar terhadap sesuatu yang tidak disukai daripada suaminya. Karena boleh jadi Allah menjadikan kebaikan padanya. Mungkin kita tidak mengetahui maknanya hari ini, tetapi di kemudian hari berikutnya barulah Allah menampakkan apa hikmah dibalik dari sikap-sikap pasangan kita itu. Kalaulah kita tidak bersabar terhadap itu Mbak Gia, tentulah kita menjadi orang-orang yang merugi di kemudian hari. Oleh karena itu, milikilah sifat bersabar, milikilah sifat memaafkan, karena rumah tangga intinya adalah bersabar, belajar bersabar dan belajar memaafkan. Demikian Mbak Gia, barakallahu fikum. Baik, terima kasih kepada Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Dan mungkin juga kita jangan sering-sering seujon begitu ya. Iya benar. Tapi marilah kita sahabat memperbanyak husnujon. Masya Allah. Dan juga itu adalah jawaban dari pertanyaan saudari Rona sekalian tadi ya Ustaz ya. Iya, iya. Dan pertanyaan terakhir nih Ustaz. Iya, silakan Mbak Gia. Allah di Palopak. Iya. Saya mau bertanya Ustaz. Ada seorang menantu yang dari awal menikah memang tidak disukai oleh mertuanya. Padahal dia sudah berusaha sebaik mungkin bersikap sopan, membantu kalau dibutuhkan, bahkan berusaha mengalah dalam banyak hal. Tapi entah kenapa Ustaz, setiap niat baiknya justru selalu disalahartikan, kadang disindir, kadang diabaikan, dan seolah apapun yang dilakukan tetap salah di mata mertua. Dalam keadaan seperti ini Ustaz, dia tetap mencoba bersabar dan berbuat baik tanpa membalas dengan kebencian. Tapi di sisi lain, hubungan mereka juga tidak pernah membaik meski sudah bertahun-tahun. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustaz, apakah kesabaran dan juga kebaikan yang dilakukan dengan tulus itu tetap dinilai sebagai amal kebaikan oleh Allah? Walaupun tidak ada perubahan dalam hubungan tersebut. Begitu Ustaz, cukup panjang ya Ustaz. Masya Allah, panjang sekali pertanyaan hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Yang bertanya tentang bagaimana hubungan antara mertua atau bertua dengan menantu ya. Di mana selalu menantu ini sebaik apapun sifatnya di dalam menjaga hubungan baik antara menantu dengan mertua, tetapi mertua menganggap bahwa menantunya ini tidak pernah baik di matanya, selalu dianggap salah. Sebaik apapun sudah berusaha berbuat baik, sudah berusaha mengambil hati ya, tetapi tetap dinilai bahwa menantulah yang salah, ya kan? Jadi ini bagaimana? Apakah tetap dinilai sebagai sebuah amal kebaikan? Ya, saya teringat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala Mbak ya, dan hamba Allah Subhanahu wa taala, pendengar hati yang bertanya tadi, dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Muluk ayat 2. Ya, bagaimana sebuah amal itu diterima? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan yang bernama kematian, yang menciptakan yang bernama kehidupan, untuk menguji kita hamba-hambanya, siapa di antara kita yang ahsanu amala, yang amalnya menjadi amal yang paling baik. Oleh karena itu pendengar hati, dan termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala tadi yang bertanya, jadi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disebutkan, ada mertua yang tidak pernah menganggap baik menantunya, maka ini boleh jadi merupakan ujian kehidupan di dalam berumah tangga. Kalau seorang menantu mendapatkan perlakuan buruk dari mertuanya, bagaimanapun sikap-sikap kebaikan seorang menantu yang selama ini dia lakukan, kalau
menantu ini melakukan kebaikan-kebaikan itu walaupun dibalas dengan keburukan oleh mertua, dia lakukan perbuatan baik itu, amal soleh itu dengan niat yang ikhlas dan cara yang benar, maka kata Imam Fudail bin Iyad sebagaimana menjelaskan tadi surah Al-Mulk ayat 2 bahwa dikatakan amal yang baik itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat tersebut, yaitu dengan niat yang ikhlas dan cara yang benar. Maka insya Allah hamba Allah Subhanahu wa taala tadi yang telah berusaha senantiasa ikhlas terus-menerus berbuat baik kepada mertua dan dengan cara yang baik pula, maka insya Allah amal itu tetap bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun tadi dikatakan bahwa tetap saja menantu ini dianggap salah dan tidak pernah baik di mata mertua. Tetapi kalau menantu ini di dalam berbuat baik kepada orang tuanya, yaitu mertuanya tadi, dengan niat yang ikhlas hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap ridho manusia, kemudian niat amal soleh kebaikan itu dilakukan pula dengan cara yang benar. Cara yang benar dimaksud di sini adalah sesuai dengan perintah dan larangan daripada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah amal itu tetap bernilai pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah pahala itu kelak akan Allah balas dengan surganya, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada rumah tangga kaum muslimin yang mendapati mertua seperti ini, maka hendaklah kita bersabar, karena kesabaran kita itu hanyalah sebentar. Kita bersabar seumur hidup, maka kesabaran kita seumur hidup itu kelak akan mendapatkan kesudahan yang baik di negeri akhirat kelak. Kalaupun kita bersabar sakit, perih, paling-paling kita menahankannya sampai berumur 60 atau 70 tahun, hanya segitu. Maka bersabarlah kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini, seberat apapun ujian rumah tangga, seberat apapun ujian yang kita hadapi dari pasangan kita, selagi kita ikhlas, selagi kita melakukan amal-amal kebaikan itu dengan cara yang benar, sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya, maka insya Allah amal itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua pendengar obat hati, Allah senantiasa jaga diri kita dan keluarga kita, Allah perbaiki hubungan-hubungan kita dengan keluarga kita. Mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, insya Allah. Bahkan rumah tangga itu tidak hanya menjadi surga di dunia, tetapi juga nanti menjadi surga yang sesungguhnya, yaitu di negeri akhirat yang abadi. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa saya jelaskan, Mbak Gia. Baik, terima kasih kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan dari hamba Allah, yang mana dari Palopati yang sakit. Tentunya sahabat KIS, apabila kita tetap tulus dan tidak membalas keburukan, benar. maka Allah tetap menilai itu sebagai amal kebaikan yang besar di sisinya. Baiklah, mungkin sampailah kita pada closing statement ya Ustadz. Dipersilakan kepada Ustadz atas mungkin kesimpulan dari tausiah tadi dan juga pertanyaan-pertanyaan dari sahabat. Terima kasih Mbak Gia, dan terima kasih pada pendengar obat hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah juga kita di penghujung waktu daripada program obat hati di radio kesayangan kita, Radio 106,6 KIS FM. Adapun kesimpulan kita terkait dengan tema kita hari ini, yaitu berbuat baik kepada keluarga dan bersikap sabar terhadap pasangan, adalah hal yang patut harus kita usahakan dan patut kita perjuangkan di dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, sebagaimana tadi ayat yang kita bacakan, bahwa kita bersikap baik terhadap keluarga dan pasangan dan bersikap sabar terhadap pasangan kita merupakan bukan hanya sesuatu yang dinilai baik dari pandangan manusia, melainkan juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lah yang memerintahkan para suami dan istri untuk senantiasa berbuat baik terhadap pasangannya, untuk senantiasa bersabar terhadap pasangannya, dan berbuat baik terhadap kaum kerabat dan keluarga. Oleh karena itu, marilah kita, suami istri, anak-anak, kita latih diri kita untuk memiliki sikap-sikap yang baik tersebut, yaitu sikap sabar, sikap mudah memaafkan. Maka insya Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya siapa orang-orang yang bersabar,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar di dalam menjalani kehidupan dunia, bahwa kelak bagi mereka Allah sediakan kesudahan yang baik, yaitu Allah balas kesabaran mereka itu dengan sorga seluas langit dan bumi, yang insya Allah orang-orang beriman kekal di dalamnya. Maka insya Allah dengan niat yang ikhlas, dengan cara yang benar, dengan sikap sabar dan mudah memaafkan kesalahan dari pasangan kita, mudah memaafkan kesalahan daripada keluarga kita, maka insya Allah keluarga itu akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan rumah tangga itu akan menjadi baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku, bahkan akan menjadi surga sebelum surga yang sesungguhnya. Mudah-mudahan seluruh rumah tangga kaum muslimin dimanapun berada menjadi surga sebelum surga yang sesungguhnya, dan insya Allah kemudian di kemudian hari Allah kumpulkan kita kembali bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak kita, bersama orang tua kita, bersama dengan Nabi yang kita cintai, dan seluruh orang-orang mukmin yang beriman. Allah kumpulkan kembali kita di surga Allah Subhanahu wa taala karena amal-amal baik kita, karena iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kami menyampaikan, tetaplah kita istiqomah di dalam menjalani kehidupan ini, senantiasa berada di jalan yang lurus, yaitu di jalan iman dan takwa. Mudah-mudahan rumah tangga kaum muslimin, rumah tangga yang memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian sebagai closing statement dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan atau penyampaian yang kurang tepat. Sampai bertemu di program Obat Hati di hari Ahad yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Kis, untuk program Obat Hati sampai di sini kami hadirkan untuk Anda. Tentunya sahabat Kis, luar biasa sekali tausiah dari Al-Ustaz pada edisi hari ini terkait dengan berbuat baik pada keluarga, bersikap sabar terhadap pasangan. Tentunya sahabat Kis, ini sangat bermanfaat tentunya untuk kita di kemudian hari, untuk yang belum menikah ya Ustaz. Iya, benar. Yang mungkin sudah berkeluarga, sahabat Kis, semoga keluarganya Allah jaga dan mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Allah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan juga sahabat Kis, sampai di sini untuk program Obat Hati. Terima kasih untuk semua sahabat yang sudah berpartisipasi memberikan pertanyaan pada edisi Obat Hati kali ini. Dan Dian Kriani sahabat Kis masih membersamai Anda nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat pada terus 106.6 Kiss FM, inspirasi Anda. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Dinas Pertanian Daerah Tapanuli Selatan memiliki program penerbitan surat tanda daftar usaha perkebunan atau STDW untuk budidaya kelapa sawit dan kopi. STDW Ya. Enggak apa-apa. Jam 17.50 ya. Nah, masalah masih terkejar karena maghrib jam 6 lewat 12 atau 13 kayaknya. 12 Ustaz. 6 lewat 12 ya. Republik Indonesia. Program bermacam merupakan program Mau nasional. Ustaz yang tadi 60.000 Ustaz? Iya. Benar. Syukur ya Ustaz. Terima kasih banyak ya. Jazakallah khair. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.